Ini adalah kisah seorang wanita yang hidup sebatang kara di tengah hiruk-pikuk kota. Untuk bertahan hidup, ia hanya bisa membeli sepiring nasi putih setiap hari. 5 tahun kemudian, pemilik warung menangis ketika mengetahui hal mengejutkan ini. Kota metropolitan ini adalah panggung kejam bagi mimpi-mimpi yang rapuh. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang tak pernah berhenti, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, dan lautan manusia yang bergerak bagaikan gelombang tak berujung, seorang gadis muda bernama Aisyah mencoba bertahan hidup. Usianya baru menginjak 19 tahun, usia yang seharusnya dipenuhi dengan tawa, cita-cita, dan kebebasan menjelajahi dunia. Namun, bagi Aisyah, kehidupan terasa seperti beban berat yang harus dipikul setiap hari. Ia sebatang kara di kota besar ini. Tak ada keluarga, tak ada sanak saudara, hanya ada dirinya sendiri dan tekad yang, entah sampai kapan, masih menyala dalam hatinya. Aisyah tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di gang belakang yang kumuh, dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap tembok tetangga. Kamar itu lebih mirip peti mati daripada tempat tinggal, namun bagi Aisyah, itu adalah istananya, satu-satunya tempat berlindung dari kerasnya dunia luar. Di dalamnya hanya ada kasur tipis tanpa dipan, lemari pakaian reot yang pintunya sering macet, dan sebuah meja kecil yang berfungsi ganda sebagai meja makan dan meja kerja. Penerangan di kamar itu redup, hanya ada satu lampu neon yang cahayanya, berkelip-kelip tak menentu, menambah kesan suram dan sendu. Untuk menyambung hidup, Aisyah bekerja sebagai tukang cuci keliling. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, ia sudah keluar dari kamarnya, dengan membawa keranjang besar berisi peralatan mencuci. Dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, ia menawarkan jasanya. Mencuci pakaian bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi bagi seorang gadis muda. Tangan Aisyah seringkali kasar dan lecet akibat deterjen dan sabun cuci. Punggungnya sering pegal karena harus membungkuk dan mengangkat keranjang berat sepanjang hari. Namun Aisyah tak pernah mengeluh. Pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang, untuk membeli makanan, untuk membayar kontrakan, dan untuk sekadar bertahan hidup di kota yang mahal ini. Penghasilan Aisyah tidak menentu, terkadang cukup untuk makan sehari, terkadang kurang, bahkan seringkali tidak ada sama sekali. Ada hari-hari ketika ia harus menahan lapar, perutnya keroncongan, namun ia tetap berusaha tersenyum dan menyemangati dirinya sendiri. Di tengah himpitan ekonomi yang serba sulit, Aisyah belajar untuk menghargai setiap sen yang ia dapatkan. Ia sangat berhemat, hanya membeli kebutuhan pokok yang paling mendasar. Hiburan dan kesenangan adalah barang mewah yang tak terjangkau baginya. Setiap hari, ketika rasa lapar mulai menyerang perutnya, Aisyah selalu pergi ke sebuah warung nasi sederhana di ujung gang. Warung itu bernama Warung Nasi Bahagia. Meskipun bagi Aisyah, kebahagiaan terasa sangat jauh dari jangkauannya. Warung itu tidak mewah, hanya berupa bangunan kayu sederhana dengan atap seng yang berkarat. Meja dan kursinya juga sederhana, terbuat dari kayu yang dicat warna hijau kusam. Namun, warung itu selalu ramai dikunjungi orang, terutama saat jam makan siang. Aroma masakan yang menggugah selera selalu menguar dari dalam warung, membuat siapapun yang lewat di depannya merasa lapar. Pemilik warung itu adalah pasangan suami istri paruh baya, Pak Budi dan Bu Ani. Pak Budi adalah seorang pria yang ramah dan penyabar, selalu tersenyum dan menyapa setiap pelanggan yang datang. Bu Ani, istrinya, adalah seorang wanita yang juga sangat baik hati dan penyayang. Ia selalu terlihat sibuk di dapur, memasak berbagai macam masakan yang lezat. Mereka berdua adalah sosok yang hangat dan bersahaja, membuat siapapun merasa nyaman berada di warung mereka. Bagi Aisyah, warung nasi bahagia bukan hanya sekadar tempat untuk mengisi perut, warung itu adalah oase di tengah gurun kehidupan yang keras. Setiap hari, Aisyah selalu memesan sepiring nasi putih di warung itu. Hanya nasi putih, tanpa lauk, tanpa sayur, karena hanya itu yang mampu ia beli. Sepiring nasi putih itu adalah makan siangnya, terkadang juga makan malamnya. Rasanya memang hambar, namun bagi Aisyah, nasi putih itu adalah sumber energi, pengisi perut yang kosong,
dan harapan untuk bisa bertahan hidup satu hari lagi. Ketika Aisyah memesan nasi putih, Pak Budi dan Bu Ani selalu menyambutnya dengan senyum ramah. Mereka sudah hafal dengan pesanan Aisyah, nasi putih saja, setiap hari. Mereka juga sudah tahu tentang kondisi Aisyah, gadis muda yang hidup sebatang kara dan bekerja sebagai tukang cuci keliling. Rasa iba mulai tumbuh di hati mereka melihat Aisyah yang setiap hari hanya makan nasi putih. Namun, mereka tidak tahu bagaimana cara membantu, selain memberikan senyuman dan sapaan hangat setiap kali Aisyah datang ke warung mereka. Warung nasi itu menjadi saksi bisu perjuangan Aisyah, tempat ia mengisi perut yang lapar, dan awal mula kisah kebaikan yang akan mengubah hidupnya kelak. Setiap hari, rutinitas Aisyah di warung nasi bahagia selalu sama. Ia akan datang saat jam makan siang, ketika warung sedang ramai-ramainya. Langkahnya sedikit ragu, seolah ia merasa tidak pantas berada di tengah keramaian orang-orang yang mampu menikmati hidangan lezat. Aisyah akan memilih tempat duduk yang paling pojok, biasanya di dekat jendela yang menghadap gang sempit. Dari sana, ia bisa melihat lalu lalang orang dan kendaraan, namun pandangannya seringkali kosong, menerawang jauh ke masa depan yang belum pasti. Ketika Pak Budi atau Bu Ani datang menghampirinya untuk mengambil pesanan, Aisyah akan selalu mengucapkan kalimat yang sama dengan suara lirih, hampir seperti bisikan, nasi putih 1, Pak Bu. Tidak ada embel-embel lain, tidak ada permintaan lauk atau sayur, hanya nasi putih. Pesanan yang sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disebut sebagai makan siang yang layak. Namun bagi Aisyah, nasi putih itu adalah segalanya, adalah harapan untuk bertahan hidup. Pak Budi dan Bu Ani sudah sangat hafal dengan pesanan Aisyah. Mereka tidak pernah bertanya mengapa Aisyah selalu memesan nasi putih saja. Mereka bisa melihat sendiri kondisi gadis muda itu, tubuhnya yang kurus, pakaiannya yang lusuh, dan tatapan matanya yang menyimpan kesedihan mendalam. Mereka mengerti bahwa Aisyah sedang berjuang keras untuk hidup, dan nasi putih adalah pilihan yang paling terjangkau baginya. Sambil menunggu pesanannya datang, Aisyah biasanya hanya diam, menunduk, memainkan jari-jarinya di atas meja. Ia tidak pernah mengeluarkan ponsel, karena ia memang tidak punya. Ia juga tidak pernah membaca buku atau koran, karena ia tidak punya uang untuk membeli hal-hal seperti itu. Waktu luangnya di warung hanya diisi dengan merenung, memikirkan nasibnya, dan berharap hari esok akan lebih baik dari hari ini. Ketika sepiring nasi putih hangat diantarkan ke mejanya, Aisyah akan menerimanya dengan senyum tipis sebagai ucapan, terima kasih. Senyum yang dipaksakan, senyum yang tidak sampai ke matanya. Kemudian, dengan perlahan, ia mulai menyantap nasi putih itu. Tanpa lauk, tanpa sayur, hanya nasi putih polos. Ia mengunyahnya dengan pelan, setiap butir nasi terasa hambar di lidahnya. Namun, ia tetap berusaha menikmatinya, menghargai setiap suapan yang masuk ke perutnya. Orang-orang di sekitarnya mungkin makan dengan lahap, menikmati berbagai hidangan lezat yang tersedia di warung. Ada yang memesan nasi rames dengan ayam goreng, rendang, atau ikan bakar. Ada yang memesan soto ayam, rawon, atau gado-gado. Aroma masakan yang menggugah selera tercium di mana-mana. Sementara Aisyah hanya duduk termenung dengan sepiring nasi putih di depannya. Perbedaan yang begitu mencolok, namun Aisyah tidak pernah merasa iri atau minder. Ia menerima keadaannya dengan lapang dada. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia juga ingin sekali merasakan nikmatnya makanan yang layak. Seringkali, saat Aisyah makan nasi putihnya, Pak Budi atau Bu Ani akan memperhatikan dari kejauhan. Mereka melihat bagaimana gadis itu makan dengan sangat sederhana, tanpa keluhan, tanpa permintaan tambahan. Mereka melihat tatapan mata Aisyah yang kosong, seolah jiwanya ikut hampa bersama nasi putih yang ia makan. Rasa iba semakin dalam menggerogoti hati mereka. Mereka ingin sekali membantu Aisyah, namun mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Bu Ani, sebagai seorang wanita dan seorang ibu, merasa lebih tersentuh dengan kondisi Aisyah. Ia seringkali membayangkan jika Aisyah adalah anaknya sendiri, bagaimana
Rasanya melihat anaknya hanya makan nasi putih setiap hari. Naluri keibuannya bergejolak, mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Ia berbicara dengan Pak Budi tentang Aisyah, mengungkapkan rasa khawatirnya dan keinginannya untuk membantu. Pak Budi, meskipun terlihat lebih tenang dan penyabar, sebenarnya juga sangat prihatin dengan kondisi Aisyah. Ia melihat Aisyah sebagai sosok gadis muda yang kuat dan mandiri, namun di balik kekuatannya itu tersimpan kerapuhan dan kesedihan yang mendalam. Ia kagum dengan ketegaran Aisyah yang tetap bertahan hidup di tengah kesulitan yang menghadang. Ia juga merasa kasihan melihat Aisyah yang harus berjuang sendirian di kota besar ini. Mereka berdua, Pak Budi dan Bu Ani, saling bertukar pandang, saling merasakan kepedihan yang sama. Mereka sepakat untuk melakukan sesuatu untuk Aisyah, meskipun mereka belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Yang pasti, mereka tidak bisa lagi hanya berdiam diri melihat Aisyah setiap hari datang ke warung mereka, hanya untuk memesan sepiring nasi putih, dan membiarkannya pergi dengan perut yang mungkin masih keroncongan. Hati mereka telah terpanggil untuk memberikan sentuhan kebaikan kepada gadis muda itu, sebuah sentuhan yang mungkin akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Aisyah. Kehampaan nasi putih yang setiap hari dipesan Aisyah, perlahan mulai terisi dengan kehangatan dan harapan dari kebaikan hati pemilik warung nasi bahagia. Suatu siang yang terik, seperti biasa Aisyah datang ke warung nasi bahagia. Langkahnya gontai, tubuhnya terasa lelah setelah seharian berkeliling menjajakan jasa mencuci. Perutnya sudah keroncongan sejak pagi, namun ia harus menahannya hingga tiba di warung langganannya. Ia duduk di pojok warung, tempat favoritnya, dan memesan nasi putih seperti biasa. "Nasi putih 1, Bu," ucapnya lirih kepada Bu Ani yang menghampirinya. Bu Ani menerima pesanan Aisyah dengan senyum hangat. Namun, kali ini ada yang berbeda. Setelah mencatat pesanan, Bu Ani tidak langsung pergi ke dapur. Ia justru berdiri sejenak di depan meja Aisyah, menatap gadis muda itu dengan tatapan penuh kasih sayang. "Aisyah," panggil Bu Ani lembut. "Hari ini, kamu terlihat pucat sekali. Sudah makan dari pagi?" Aisyah menggeleng pelan, menundukkan kepalanya. "Belum, Bu. Tapi tidak apa-apa. Nasi putih saja sudah cukup kok." Bu Ani menghela napas pelan. Ia tahu bahwa nasi putih saja tidak akan cukup untuk mengenyangkan perut dan memberikan energi yang dibutuhkan Aisyah. Ia juga tahu bahwa Aisyah tidak akan pernah meminta lebih. Gadis itu terlalu sungkan dan mandiri. Namun, sebagai seorang wanita dan seorang ibu, hati Bu Ani tidak tega melihat Aisyah terus-menerus hidup dalam kekurangan. "Tunggu sebentar ya," kata Bu Ani sambil tersenyum lebih lebar. Ia kemudian berbalik dan melangkah menuju dapur. Aisyah hanya bisa menatap punggung Bu Ani dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang akan dilakukan pemilik warung yang baik hati itu. Apakah Bu Ani akan menambahkan sambal atau kerupuk ke nasi putihnya? Aisyah sudah sangat bersyukur jika mendapatkan tambahan itu. Tak lama kemudian, Bu Ani kembali menghampiri Aisyah. Kali ini ia membawa sepiring nasi putih yang tampak berbeda dari biasanya. Di atas nasi putih itu, tidak hanya ada taburan bawang goreng seperti biasa, tetapi juga ada sepotong tempe goreng yang tampak renyah dan menggiurkan. Aroma tempe goreng yang gurih langsung menusuk hidung Aisyah, membuat perutnya semakin keroncongan. Aisyah terkejut melihat hidangan yang diantarkan Bu Ani. Matanya membulat, menatap tempe goreng itu dengan tatapan tidak percaya. "Bu, ini," tanyanya dengan suara bergetar, menunjuk tempe goreng di piringnya. Bu Ani tersenyum lembut, mengusap bahu Aisyah dengan sayang. "Iya, ini untuk kamu. Hari ini Ibu masak tempe goreng yang enak sekali. Kamu coba ya, dimakan sama nasi putihnya. Pasti lebih enak dan lebih mengenyangkan." Aisyah masih terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia merasa terharu dengan kebaikan Bu Ani yang tak terduga. Selama ini, ia hanya memesan nasi putih dan tidak pernah berharap lebih. Namun, hari ini, ia mendapatkan hadiah yang begitu istimewa. Sepotong tempe goreng yang sederhana, namun sangat berarti baginya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aisyah. Ia berusaha menahannya agar tidak tumpah, malu jika terlihat menangis di depan Bu Ani. "Sudah, jangan melamun saja. Dimakan selagi hangat,
kata Bu Ani lagi, membuyarkan lamunan Aisyah. Ini ikhlas dari ibu dan bapak. Anggap saja sebagai teman makan nasi putih kamu hari ini. Aisyah akhirnya mengangguk pelan, menerima piring nasi putih dan tempe goreng dari Bu Ani. Terima kasih banyak, Bu, ucapnya dengan suara serak, nyaris, tak terdengar. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Tidak perlu bilang apa-apa. Ibu senang kalau kamu suka, balas Bu Ani sambil tersenyum tulus. Makan yang banyak ya, biar kuat kerjanya. Bu Ani kemudian berlalu, meninggalkan Aisyah dengan piring nasi putih dan tempe gorengnya. Aisyah menatap hidangan di depannya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kebaikan sebesar ini dari Bu Ani. Sepotong tempe goreng mungkin terlihat kecil dan sederhana bagi orang lain, namun bagi Aisyah, itu adalah sentuhan kebaikan yang sangat berarti. Sebuah bukti bahwa masih ada orang yang peduli dan berhati mulia di tengah kerasnya dunia ini. Dengan hati-hati, Aisyah mengambil sepotong tempe goreng itu dan mencicipinya. Rasanya benar-benar enak, gurih dan renyah, sangat cocok dipadukan dengan nasi putih hangat. Ia makan dengan perlahan, menikmati setiap suapan, menghargai setiap rasa yang masuk ke mulutnya. Tempe goreng itu bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol kebaikan dan harapan bagi Aisyah. Sejak hari itu, kebaikan Pak Budi dan Bu Ani kepada Aisyah semakin bertambah. Tidak hanya Bu Ani yang sering menambahkan lauk ke nasi putih pesanan Aisyah, Pak Budi pun ikut serta. Terkadang, Pak Budi memberikan ayam goreng kecil, telur dadar, atau sayur tumis sebagai teman makan nasi putih Aisyah. Mereka selalu memberikan tambahan lauk itu secara diam-diam, tanpa membuat Aisyah merasa sungkan atau tidak nyaman. Bahkan, seringkali ketika Aisyah hendak membayar nasi putihnya, Pak Budi menolak uangnya. "Sudah, tidak usah bayar," kata Pak Budi sambil tersenyum. "Anggap saja ini rezeki untuk kamu hari ini. Lain kali kalau kamu sudah punya rezeki lebih, baru kamu bayar ya." Aisyah selalu merasa malu dan tidak enak hati ketika Pak Budi menolak uangnya. Namun, ia juga tidak bisa menolak kebaikan pemilik warung itu. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan berjanji dalam hati untuk membalas budi kebaikan mereka suatu hari nanti. Sentuhan kebaikan dari Pak Budi dan Bu Ani bukan hanya sekadar memberikan makanan tambahan atau menolak pembayaran. Lebih dari itu, mereka memberikan perhatian, kasih sayang, dan harapan kepada Aisyah. Mereka memperlakukan Aisyah bukan hanya sebagai pelanggan biasa, tetapi sebagai seorang teman, bahkan seperti anak sendiri. Mereka selalu menyapa Aisyah dengan ramah, menanyakan kabarnya, dan memberikan semangat untuk menjalani hidup. Kebaikan kecil dari Pak Budi dan Bu Ani menjadi penyemangat bagi Aisyah di tengah sulitnya hidup. Ia merasa tidak sendirian lagi. Ada orang-orang baik yang peduli dan mendukungnya. Setiap kali ia datang ke warung nasi bahagia, ia selalu merasa hangat dan nyaman, seolah mendapatkan suntikan energi baru untuk menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Nasi putih yang dulu terasa hambar dan hampa, kini terasa lebih nikmat, karena ditemani oleh kebaikan hati pemilik warung. Sentuhan kebaikan itu perlahan mulai menghangatkan hati Aisyah yang selama ini terasa dingin dan sepi. 5 tahun berlalu dengan cepat, bagaikan air sungai yang mengalir deras menuju lautan. Kota metropolitan terus berputar dalam kesibukannya, mimpi-mimpi terus tumbuh dan layu, kehidupan terus berjalan dengan segala dinamika dan perubahan yang tak terhindarkan. 5 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk mengubah banyak hal, termasuk nasib seorang gadis muda bernama Aisyah. Wajah Aisyah kini terlihat lebih dewasa dan matang. Garis-garis kelelahan yang dulu selalu menghiasi wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh pancaran semangat dan kepercayaan diri. Tubuhnya tidak lagi kurus dan ringkih seperti dulu, kini terlihat lebih berisi dan sehat. Pakaiannya pun tidak lagi lusuh dan sederhana, meskipun tidak mewah, namun terlihat rapi dan pantas. Aura kesedihan dan ketidakberdayaan yang dulu selalu mengelilinginya seolah telah hilang ditelan waktu, digantikan oleh aura kemandirian dan kesuksesan. Aisyah tidak lagi bekerja sebagai tukang cuci keliling. Pekerjaan yang dulu menjadi satu-satunya sumber penghidupannya itu kini telah ia tinggalkan.
bukan karena ia malu atau gengsi dengan pekerjaan itu. Justru sebaliknya, ia sangat menghargai pekerjaan itu karena telah membantunya bertahan hidup di masa-masa sulit. Namun, takdir dan kerja keras telah membawanya ke jalan yang berbeda, jalan yang lebih terang dan menjanjikan. Kini, Aisyah adalah seorang pengusaha laundry. Ya, sebuah usaha laundry yang awalnya kecil-kecilan, namun kini telah berkembang pesat dan memiliki beberapa cabang di kota. Usaha laundry itu diberi nama Laundry Bersih Ceria, nama yang mencerminkan harapan dan semangat Aisyah untuk memberikan pelayanan terbaik dan keceriaan kepada para pelanggannya. Awal mula usaha laundry Aisyah sebenarnya sangat sederhana. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai tukang cuci keliling, Aisyah mulai memiliki sedikit tabungan. Ia berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil dan menghasilkan pendapatan yang lebih pasti. Namun, ia menyadari bahwa dengan pendidikan dan keterampilan yang terbatas, sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di kota besar ini. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Ia memilih usaha laundry karena ia sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang mencuci pakaian. Selain itu, usaha laundry juga tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dan memiliki potensi pasar yang cukup baik di kota metropolitan. Dengan modal tabungan yang ada, Aisyah menyewa sebuah ruangan kecil di pinggir jalan yang cukup strategis. Ruangan itu dulunya adalah bekas warung makan yang sudah tutup. Aisyah membersihkan dan merenovasi ruangan itu seadanya, membeli beberapa mesin, cuci bekas, setrika, dan perlengkapan laundry lainnya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Aisyah memulai usaha laundry impiannya. Awalnya, usaha laundry Aisyah berjalan sangat lambat. Pelanggannya masih sedikit, pendapatannya belum mencukupi untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Aisyah harus bekerja keras siang dan malam, mencuci, menyetrika, melayani pelanggan, dan mengurus semua urusan laundry sendirian. Ia seringkali merasa lelah dan putus asa. Namun ia selalu ingat akan masa-masa sulitnya dulu, ketika ia hanya bisa makan nasi putih setiap hari. Ingatan itu selalu memberinya kekuatan dan semangat untuk terus berjuang. Seiring berjalannya waktu, usaha laundry Aisyah mulai dikenal dan mendapatkan kobei dari pelanggan. Pelanggan merasa puas dengan kualitas layanan laundry Aisyah yang bersih, rapi, dan cepat. Selain itu, Aisyah juga selalu memberikan pelayanan yang ramah dan personal kepada setiap pelanggan. Ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, bahkan memberikan diskon atau bonus khusus untuk pelanggan setia. Dari mulut ke mulut, kabar tentang laundry bersih ceria semakin menyebar luas. Jumlah pelanggan Aisyah terus meningkat, pendapatannya pun semakin bertambah. Aisyah mulai berani untuk mengembangkan usahanya. Ia menyewa ruangan yang lebih besar, menambah mesin cuci dan peralatan laundry yang lebih modern, dan merekrut beberapa karyawan untuk membantunya. Tidak berhenti di situ, Aisyah juga membuka cabang laundry di beberapa lokasi strategis lainnya di kota. Ia pintar dalam memilih lokasi cabang, selalu mencari tempat yang ramai dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Dengan manajemen yang baik dan kerja keras yang tak kenal lelah, usaha laundry Aisyah terus berkembang pesat, hingga memiliki beberapa cabang yang sukses. Kehidupan Aisyah berubah drastis. Ia tidak lagi hidup dalam kekurangan dan kesulitan ekonomi. Pendapatannya dari usaha laundry sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan ia sudah bisa menabung untuk masa depan. Aisyah juga bisa menyewa rumah kontrakan yang lebih layak dan nyaman, membeli kendaraan transport untuk mempermudah mobilitasnya, dan menikmati sedikit kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan. Meskipun telah sukses dan bergelimang harta, Aisyah tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tetap menjadi gadis yang rendah hati, sederhana, dan suka menolong. Ia selalu ingat akan kebaikan Pak Budi dan Bu Ani yang telah membantunya di masa-masa sulit. Ia juga tidak pernah melupakan nasi putih, makanan sederhana yang dulu menjadi penyambung hidupnya. Nasi putih telah menjadi simbol perjuangan dan ketegarannya dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Dan kini, Aisyah siap untuk membalas semua kebaikan yang pernah ia terima, terutama kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Asa baru telah bersemi di hati Aisyah. Asa untuk berbagi kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama.
asa untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang dulu sempat terkubur dalam kehampaan nasi putih. Di tengah kesibukan mengelola beberapa cabang laundry bersih ceria, Aisyah tidak pernah melupakan warung nasi bahagia. Meskipun kesuksesan telah membawanya jauh dari masa-masa sulit, kenangan tentang warung sederhana itu selalu terukir dalam hatinya. Ia ingat betul bagaimana setiap hari ia datang ke warung itu hanya untuk memesan sepiring nasi putih, dan bagaimana Pak Budi dan Bu Ani dengan tulus memberikan kebaikan kepadanya. Kebaikan mereka adalah salah satu pilar yang membantunya bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Meskipun sudah tidak lagi menjadi pelanggan warung nasi bahagia, Aisyah seringkali teringat pada Pak Budi dan Bu Ani. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar mereka, apakah warung mereka masih ramai dikunjungi pelanggan, dan apakah mereka dalam keadaan sehat dan bahagia. Namun kesibukannya yang padat membuatnya belum sempat untuk mengunjungi warung itu kembali. Ia selalu menunda-nunda niatnya, berpikir bahwa suatu saat nanti, ketika waktu luangnya lebih banyak, ia pasti akan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Suatu sore, setelah seharian berkeliling mengunjungi cabang-cabang laundrynya, Aisyah merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat di rumah kontrakannya. Ia menyalakan televisi untuk mencari hiburan sambil menunggu waktu makan malam. Saat ia sedang asyik menonton acara berita, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sebuah segmen berita yang membahas tentang proyek pembangunan perumahan baru di pusat kota. Awalnya, Aisyah tidak terlalu memperhatikan berita tersebut. Namun ketika kamera televisi menyorot lokasi proyek pembangunan, tiba-tiba jantung Aisyah berdetak lebih kencang. Ia terkejut melihat gambar-gambar bangunan yang akan digusur untuk proyek tersebut. Di antara bangunan-bangunan yang tampak kumuh dan reot itu, Aisyah mengenali sebuah bangunan kayu sederhana dengan atap seng berkarat. Bangunan itu tampak familiar, sangat familiar baginya. Aisyah mendekat ke televisi, matanya memicing, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Jantungnya semakin berdebar-debar ketika ia melihat lebih jelas papan nama yang tergantung di depan bangunan kayu itu. Papan nama itu bertuliskan Warung Nasi Bahagia, dengan huruf-huruf yang agak pudar, namun masih bisa dibaca. Aisyah terkesiap, mulutnya terbuka lebar, napasnya tercekat. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Warung Nasi Bahagia? Warung nasi milik Pak Budi dan Bu Ani? Apakah mungkin? Rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur aduk dalam benak Aisyah. Ia terus memperhatikan berita tersebut dengan seksama. Reporter televisi menjelaskan bahwa proyek pembangunan perumahan itu akan menggusur sejumlah bangunan di kawasan tersebut, termasuk beberapa rumah tinggal dan tempat usaha kecil. Warung Nasi Bahagia adalah salah satu tempat usaha yang terkena dampak penggusuran tersebut. Aisyah merasa lemas seketika. Ia duduk terhuyung di sofa, tatapannya kosong, pikirannya berkecamuk. Berita penggusuran warung itu bagaikan petir di siang bolong baginya. Ia tidak menyangka bahwa warung yang begitu berarti dalam hidupnya itu akan mengalami nasib yang malang. Kenangan-kenangan indah tentang warung nasi itu tiba-tiba bermunculan dalam benaknya, bagaikan film yang diputar kembali. Ia teringat akan pertama kali datang ke warung itu, dengan perut keroncongan dan uang yang pas-pasan. Ia teringat akan sepiring nasi putih yang selalu menjadi pesanannya setiap hari. Ia teringat akan senyum ramah Pak Budi dan kehangatan Bu Ani. Ia teringat akan tempe goreng pertama yang diberikan Bu Ani secara cuma-cuma, kebaikan kecil yang sangat berarti baginya. Ia teringat akan semua sentuhan kebaikan yang pernah ia terima di warung itu, kebaikan yang telah memberinya harapan dan kekuatan untuk terus bertahan hidup. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aisyah. Ia merasa sedih dan pilu membayangkan warung nasi itu akan digusur, rata dengan tanah, dan digantikan dengan bangunan perumahan yang mewah dan megah. Ia membayangkan Pak Budi dan Bu Ani akan kehilangan mata pencaharian mereka, kehilangan tempat yang selama ini menjadi sumber rezeki dan kebahagiaan mereka. Ia khawatir tentang nasib mereka. Apakah mereka akan baik-baik saja setelah warung mereka digusur? Kemana mereka akan pergi? Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Di tengah kesedihannya, tiba-tiba muncul rasa syukur dan tekad yang kuat dalam hati Aisyah. Ia bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesuksesan dalam hidupnya, telah membukakan jalan baginya untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Ia juga bertekad
untuk membalas budi kebaikan Pak Budi dan Bu Ani yang telah menolongnya di masa lalu. Inilah saatnya, pikir Aisyah, inilah saat yang tepat untuk membalas semua kebaikan yang pernah ia terima dari pemilik warung nasi bahagia. Tanpa pikir panjang, Aisyah bangkit dari sofa, air mata masih mengalir di pipinya. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi tentang proyek pembangunan perumahan tersebut. Ia ingin mencari tahu lebih detail tentang penggusuran warung nasi itu nasa semesta dan yang terpentingnya, ia ingin mencari cara untuk membantu Pak Budi dan Bu Ani. Ia bertekad untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi mereka, untuk membalas kebaikan mereka dengan cara yang istimewa, sebagai ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas semua yang telah mereka lakukan untuknya. Hatinya dipenuhi dengan tekad bulat. Ia harus menemukan Pak Budi dan Bu Ani, dan ia harus membantu mereka, apapun caranya. Dengan tekad yang membara, Aisyah memulai pencariannya. Ia menghubungi stasiun televisi lokal yang menayangkan berita penggusuran, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi proyek dan daftar bangunan yang terdampak. Beruntung, pihak stasiun televisi bersedia membantu dan memberikan informasi kontak dari koordinator proyek pembangunan perumahan tersebut. Aisyah segera menghubungi koordinator proyek dan menjelaskan tujuannya. Ia menceritakan kisah masa lalunya tentang warung nasi bahagia yang telah menjadi tempatnya berlindung di kala sulit, dan tentang kebaikan Pak Budi dan Bu Ani yang tak pernah ia lupakan. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mencari pemilik warung tersebut dan memberikan bantuan sebagai balas budi. Koordinator proyek, yang ternyata tersentuh dengan kisah Aisyah, berjanji akan membantu semaksimal mungkin. Ia memberikan informasi alamat terakhir yang terdaftar atas nama Pak Budi dan Bu Ani, serta lokasi sementara yang disediakan pemerintah kota bagi para pedagang kecil yang terkena dampak penggusuran. Dengan berbekal informasi tersebut, Aisyah segera memulai perburuannya. Hari itu, Aisyah berkeliling kota, mengunjungi alamat-alamat yang diberikan, dan mencari informasi dari para pedagang lain di sekitar lokasi penggusuran. Ia menunjukkan foto, warung nasi sederhana yang ia simpan di ponselnya, berharap ada yang mengenali dan bisa memberikan petunjuk keberadaan Pak Budi dan Bu Ani. Pencariannya tidaklah mudah, banyak alamat yang ternyata sudah tidak valid, dan banyak orang yang tidak mengenali warung nasi tersebut. Namun, Aisyah tidak menyerah. Ia terus berusaha dengan gigih. Keyakinan hatinya mengatakan bahwa ia pasti akan menemukan mereka. Hingga menjelang sore, ketika harapan Aisyah mulai menipis, ia akhirnya mendapatkan secercah harapan. Seorang pedagang kaki lima di dekat lokasi penggusuran, setelah melihat foto warung nasi di ponsel Aisyah, tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Oh, warung nasi bahagia ya. Sepertinya saya pernah lihat warung itu. Dulu memang sering ramai di sekitar sini. Coba kamu cari di area relokasi pedagang di dekat pasar kota. Mungkin mereka pindah ke sana setelah warungnya mau digusur." Mendengar petunjuk tersebut, semangat Aisyah kembali membara. Ia segera menuju area relokasi pedagang di dekat pasar kota, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempatnya berada. Sesampainya di sana, ia melihat puluhan tenda pedagang berjejer rapi, menjajakan berbagai macam barang dagangan. Aisyah mulai menyusuri setiap tenda, matanya awas mencari sosok yang familiar. Ia terus menunjukkan foto warung nasi di ponselnya kepada setiap pedagang yang ia temui, berharap ada yang mengenal Pak Budi dan Bu Ani. Dan akhirnya, di ujung area relokasi, di sebuah tenda sederhana yang menjual makanan dan minuman, Aisyah melihat mereka, Pak Budi dan Bu Ani. Mereka tampak lebih tua dan lelah, namun wajah ramah dan senyum hangat mereka masih sama seperti dulu. Aisyah terhenti langkahnya, jantungnya berdebar kencang, air mata haru kembali menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak percaya akhirnya bisa menemukan mereka setelah sekian lama mencari. Dengan langkah sedikit gemetar, Aisyah mendekati tenda tersebut. Pak Budi dan Bu Ani sedang sibuk melayani beberapa pelanggan yang datang untuk membeli makan siang. Aisyah menunggu dengan sabar hingga pelanggan-pelanggan itu selesai dilayani. Ketika Pak Budi melihat Aisyah berdiri di depan tendanya, ia mengerutkan kening, tampak bingung dan bertanya-tanya siapa gadis muda yang berdiri di hadapannya. "Maaf Bapak Ibu," sapa Aisyah dengan suara sedikit bergetar. "Apa benar ini warung nasi bahagia?" Pak Budi dan Bu Ani saling berpandangan, tampak terkejut mendengar sapaan Aisyah.
Bu Ani yang pertama kali menjawab, "Iya, benar. Ini tenda warung nasi bahagia. Maaf, tapi kami tidak buka cabang di sini, Mbak. Warung kami yang dulu..." Ucapan Bu Ani terhenti, ia menunduk. Wajahnya sendu mengingat warung mereka yang akan segera digusur. "Ibu, Bapak, ini Aisyah," kata Aisyah lagi. Kali ini dengan suara yang lebih jelas dan tegas. "Apa Bapak dan Ibu masih ingat saya? Saya Aisyah. Dulu saya sering beli nasi putih di warung Bapak dan Ibu." Pak Budi dan Bu Ani kembali saling pandang. Kali ini dengan tatapan lebih terkejut dan penasaran. Mereka mencoba mengingat-ingat wajah gadis muda di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian, mata Bu Ani tiba-tiba membulat, mulutnya terbuka lebar, ia tampak sangat terkejut. "Aisyah, ya Tuhan Aisyah, ini benar kamu?" Seru Bu Ani dengan suara histeris, matanya berkaca-kaca. Aisyah mengangguk sambil tersenyum haru. "Iya Bu, ini saya, Aisyah. Apa kabar Bapak dan Ibu?" Pak Budi, yang awalnya masih tampak bingung, kini juga mulai mengenali Aisyah. Matanya ikut berkaca-kaca, senyum haru terpancar dari wajahnya. "Ya ampun Aisyah, ya Tuhan, sudah besar sekali kamu. Sekarang, kami pangling sekali tidak mengenali kamu," kata Pak Budi dengan suara bergetar, menahan air mata yang hampir tumpah. Pertemuan itu langsung berubah menjadi suasana yang penuh haru dan air mata. Bu Ani langsung memeluk Aisyah erat-erat, bagaikan bertemu kembali dengan anak yang lama hilang. Aisyah pun membalas pelukan Bu Ani dengan erat, air mata kebahagiaan tumpah, membasahi pipinya. Pak Budi hanya bisa berdiri termenun dan menatap kedua wanita itu dengan mata berkaca-kaca, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Setelah melepas pelukan, Bu Ani menangkup wajah Aisyah dengan kedua tangannya, menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Ya Tuhan Aisyah, kamu kemana saja selama ini? Kami sudah lama tidak melihat kamu. Kami kira kamu sudah lupa dengan warung kami," kata Bu Ani dengan suara serak karena tangis. "Tidak mungkin saya lupa dengan Bapak dan Ibu," jawab Aisyah dengan suara bergetar. "Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak dan Ibu. Justru itu yang membuat saya mencari Bapak dan Ibu ke sini." Pak Budi akhirnya ikut berbicara. "Kami juga sering peminat kamu, Aisyah. Kami sering bertanya-tanya bagaimana kabarmu, apakah kamu baik-baik saja. Kami senang sekali bisa bertemu kamu lagi, Nak." Aisyah kemudian menceritakan tentang kesuksesannya sebagai pengusaha laundry, tentang bagaimana ia bisa bangkit dari kesulitan hidup berkat kerja keras dan doa. Ia juga menceritakan tentang berita penggusuran warung nasi yang ia lihat di televisi, dan bagaimana berita itu membuatnya tersadar untuk segera mencari Pak Budi dan Bu Ani. "Bapak, Ibu," kata Aisyah dengan suara mantap. "Saya datang ke sini bukan hanya untuk bersilaturahmi. Saya ingin membalas budi kebaikan Bapak dan Ibu. Saya tahu warung ini akan digusur, dan Bapak Ibu pasti kehilangan tempat usaha. Sebagai ungkapan, terima kasih, saya ingin membelikan tanah untuk Bapak dan Ibu, dan membangunkan kembali warung nasi yang lebih baik di tempat yang baru." Mendengar predlogennya Aisyah, Pak Budi dan Bu Ani terkejut bukan main. Mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Air mata yang tadi sempat mengering, kini kembali tumpah membasahi pipi mereka. Bu Ani kembali memeluk Aisyah erat-erat, tangisannya semakin menjadi-jadi. Pak Budi hanya bisa berdiri termenun, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya isakan yang terdengar dari bibirnya. "Aisyah, Nak." Akhirnya Pak Budi bisa berbicara dengan suara terbata-bata. Kami tidak tahu harus bilang apa. Kebaikan kamu terlalu besar untuk kami terima. Kami tidak pernah mengharapkan imbalan apapun dari kamu. Kami membantu kamu dulu. Itu ikhlas dari hati kami." "Saya tahu, Bapak," balas Aisyah dengan suara lembut. "Saya tahu kebaikan Bapak dan Ibu itu tulus dan ikhlas. Tapi inilah cara saya membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Ini adalah ungkapan terima kasih saya yang tak terhingga. Tolong terima predlogennya saya ini Bapak, Ibu. Biarkan saya membantu Bapak dan Ibu." Setelah melalui percakapan yang penuh haru dan air mata,
Akhirnya Pak Budi dan Bu Ani menerima predlojennya Aisyah dengan hati yang berat namun penuh syukur. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan kebaikan sebesar ini dari gadis muda yang dulu hanya bisa membeli nasi putih di warung mereka. Mereka merasa sangat terharu dan terhormat atas perhatian dan kebaikan Aisyah yang tak terduga. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan Aisyah, warung nasi bahagia kembali berdiri kokoh di tempat yang baru, lebih luas, lebih bersih, dan lebih nyaman dari sebelumnya. Aisyah membelikan sebidang tanah yang cukup strategis dan membangun warung nasi yang modern, namun tetap mempertahankan ciri khas kesederhanaannya. Pak Budi dan Bu Ani kembali tersenyum bahagia, semangat mereka untuk berjualan kembali menyala. Pada acara pembukaan warung nasi yang baru, Aisyah mengundang semua teman, karyawan, dan pelanggan setianya. Pak Budi dan Bu Ani juga mengundang keluarga dan kerabat mereka. Suasana acara pembukaan itu sangat meriah dan penuh kehangatan. Semua orang bersukacita dan bersyukur atas berdirinya kembali warung nasi bahagia. Di tengah keramaian acara, Aisyah, Pak Budi, dan Bu Ani berdiri bersama di depan warung nasi yang baru. Mereka saling berpegangan tangan, air mata bahagia kembali membasahi pipi mereka. Mereka bertiga menangis haru, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang meluap-luap, karena rasa syukur yang tak terhingga, dan karena ikatan kebaikan yang telah terjalin di antara mereka, ikatan yang bermula dari sepiring nasi putih dan sentuhan hati yang tulus. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan sekecil apapun akan selalu berbuah kebaikan yang tak terhingga, dan kebaikan hati akan selalu dikenang dan dibalas dengan cara yang istimewa. Warung nasi bahagia kembali berdiri, lebih kokoh dari sebelumnya, menjadi kebahagiaan, kebaikan, dan harapan bagi semua orang yang pernah merasakan kehangatan dan ketulusan hati Pak Budi dan Bu Ani, dan bagi Aisyah, gadis muda yang dulu hanya bisa memesan nasi putih, kini telah berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya dan membalas semua kebaikan.